Lanjut ke Pak Maskur Ahmad. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung dan juga Bu Gusti. Di sini saya akan menyampaikan modul ajar saya. Modul ajar saya ini yang berbasis PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning, perkenalkan dulu, saya namanya Mas Ahmad. Yang instansinya dari SMP Negeri 35 Bandar Lampung, Pak. Jadi sebelahan dengan Pak Untung ya. Nah, untuk ininya fasenya fase D kelas 7. Materi pokoknya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Dengan subbab materinya adalah tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Untuk capaian pembelajarannya, anak-anak atau peserta didiknya di akhirnya nanti dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur berdasarkan dalil nuklinya, dapat mempraktekkan ketentuan dan tata caranya sehingga tertanam sikapnya. Ini tadi simpan uang. Untuk pendekatan prinsip-prinsip teori-teori belajar yang saya terapkan dalam modul ajar ini, yang pertama adalah konstruktivisme, di mana saya merancang aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur melalui pengalaman belajar yang bermakna. Misalnya melalui proyek kelompok dan refleksi terhadap situasi nyata, siswa diharapkan dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Modul ini, PJBL ini menekankan kolaborasi melalui diskusi kelompok dan proyek bersama. Siswa diajak untuk belajar dari satu sama lain, berbagi wawasan, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas proyek. Di situ adalah pendekatan yang saya ambil dari teori-teori belajar. Kemudian untuk selanjutnya, untuk model pembelajarannya melalui PJBL, Project Based Learning. Untuk ATP-nya, saya peserta didik akan menjelaskan pengertian sujud sahwi. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya dimulai dengan pertanyaan pemantik dan juga persepsi sebelum memulai pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajarannya, saya mengambil sintaks PJBL. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan yang esensial terlebih dahulu dengan cara menanyakan bagaimana cara kita memahami dan membedakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dimulai dengan pertanyaan yang esensial, kemudian dijelaskan dengan video juga, video yang telah disiapkan oleh saya. Kemudian untuk peserta didik menonton video tersebut untuk bagaimana sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur mereka dalam hal menonton. Kemudian dilakukan perencanaan aturan pengerjaan proyek. Jadi guru nanti menjelaskan bagaimana cara pembuatan proyek ya. Kalau saya di dalam modul ini mengambil pembuatan infografis atau mading atau presentasi sederhana mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Kemudian guru membagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian membuat jadwal aktivitas. Jadi guru dan peserta didik nanti bersama-sama menyusun jadwal untuk penyelesaian proyek itu. Kemudian guru memberikan waktu untuk setiap kelompok menyelesaikan mencari informasi untuk infografis atau proyeknya tersebut. Kemudian guru memonitorir perkembangan peserta proyek. Guru nanti setelah membuat jadwal, guru memonitor perkembangan pesertanya. Jadi dipastikan kalau semua kelompok itu membuat proyeknya, memberikan bimbingan, juga memastikan semua anggota kelompoknya berpartisipasi aktif.
Kemudian langkah selanjutnya adalah penilaian hasil kerja peserta didik. Setelah selesai, guru menilai hasil proyek yang dipresentasikan oleh setiap kelompok berdasarkan kejelasan informasi, kreativitas, dan pemahaman yang ditunjukkan. Baru kemudian langkah yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Jadi di sini guru dan juga meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari melalui proyek ini. Kemudian kegiatan penutup dulu dilakukan dengan refleksi, kemudian kesimpulan, dan terakhir dengan pemberian tugas dan juga doa. Jadi itu yang bisa disampaikan di dalam modul ajar. Kemudian untuk asesmennya, asesmen yang pertama asesmen diagnostik, formatif, dan juga asesmen sumatif. Seperti itu yang ada di dalam modul ajar. Seperti itu, Pak. Cukup, Pak Maskur? Itu, Bu. Baik, oke. Coba saya mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang Bapak lakukan untuk eh, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan modul-modul yang Bapak jelaskan tadi? Salah satunya saja. Ibu, untuk pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya, saya menerapkan ya tadi pendekatan PVJBL dalam modul ajarnya dengan memberikan tugas yang melibatkan pembuatan infografis atau poster atau mading. Kemudian dipresentasikan sederhana tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, di sini saya menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menarik. Peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan yang memerlukan kreativitas dan kolaborasi bersama-sama. Selain itu, penggunaan ini juga dapat mendorong mereka berpikir lebih dalam tentang materi sujud sawi, sujud syukur, juga sujud tilawah. Gitu. Oke. Ini anak-anaknya bekerja dalam kelompok ya? Iya, Bu, benar. Bekerja dalam kelompok. Berapa orang dalam satu kelompoknya? Ya, berapa orang dalam satu kelompok? Karena jumlah muridnya 30 per kelasnya, jadi dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya berisi dengan 6 orang. Oke. Kemudian terkait penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi, apa yang Bapak lakukan? Oke, tadi inovasi atau penerapan teknologi yang saya dapatkan tadi dengan mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan aplikasi seperti yang dijelaskan tadi tentang menonton video, kemudian bisa mereka Menggunakan apa? Maaf. video pembelajaran, Bu, yang tadi yang telah Oke. disampaikan, kemudian Mhm. nanti bisa melalui Canva pembuatan infografisnya, atau nanti melalui aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan online. Jadi untuk penggunaan instrumen teknologinya bisa diintegrasikan dengan Canva, boleh dengan Google Drive juga boleh, untuk melatih kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Baik. Terima kasih. Cukup dari saya. Silakan Pak Untung. Terima kasih. Suara Pak Maskur kedengaran kecil di kami walaupun udah full. Iya, Pak. Pak Maskur Ahmad, ini materinya sangat menarik. Ketika kita gali lebih dalam lagi dan kita hubungkan dengan fenomena kekinian, bahwasanya kita sering melihat fenomena di lapangan hijau deh, Iya, Pak. perebutan si kulit bundar sepak bola. Betul, Pak. Terkadang kan ada selebrasi sujud syukur. Betul. Itu menurut Pak Ahmad, pandangan Pak Ahmad sebagai guru PAE ini, yang jelasnya anak-anak kita pun banyak yang suka bola, terutama yang laki gitu. Betul, Apa Pak. dalam kaidah fikihnya bagaimana? Betul. Bisa di-share ke kita Pak Ahmad, biar kita juga tahu gitu. Oh itu gimana gitu. Baik, Pak. Mohon koreksi kalau salah, Pak ya. Jadi untuk yang selebrasi, apabila pemain bolanya memasukkan bola atau
menang dari suatu pertandingan, jadi melakukan selebrasi sujud syukur. Nah, di dalam materi sujud syukur ini dijelaskan, kalau nggak salah Pak ya, izin koreksi Pak. Kalau untuk sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja dan dilakukan kapan saja, asal kita mendapatkan kenikmatan atau kita terhindar dari musibah yang akan kita lakukan. Jadi kalau dalam kaidah fikih mungkin boleh saja untuk melakukan sujud syukur setelah kita melakukan gol atau melakukan kemenangan, kita mendapatkan kemenangan di dalam lapangan atau di rumput seperti itu. Nah, koreksi Pak. Jadi harus suci nggak itu Mas? Kalau menurut fikihnya. Kalau dalam menurut fikihnya sujud sujud syukur Pak ya. Kalau sujud syukur itu langsung saja Pak, tanpa tanpa ada wudhu, tanpa ada hal-hal yang harus disucikan terlebih dahulu. Bahkan kalau kita terhindar dari kecelakaan pun di jalan pun sepertinya kita langsung sujud di tanah sepertinya tidak tidak apa-apa Pak. Sepikirnya seperti itu Pak. Mohon koreksi Pak. Oke. Jadi selebrasi sujud syukur itu sudah benar secara fikih. Kalau secara fikih insya Allah Pak, tapi saya nggak yakin Pak, karena pemahaman fikihnya masih sedikit Pak. Tapi dalam rangka rukun-rukunnya, dalam praktiknya, kalau misalnya kita langsung saja tanpa suci terlebih dahulu, insya Allah itu tidak apa-apa Pak. Hukum fikihnya Pak ya, koreksi Pak. Iya. Karena syaratnya kan suci dari hadas ya. Hadas besar, hadas kecil. Dan najis. Tapi kalau kita sedang main bola, makanya nanti diperdalam lagi karena Pak Maskur Ahmad ini sebagai corong-corong dakwah yang akan menyampaikan, dan apa yang diucapkan Pak Maskur Ahmad kan nanti akan Betul. salah satu dalil anak. Itu loh kata guru saya. Betul Pak. Itu artinya kita gali lagi, dalam lagi. Artinya fenomena-fenomena kekinian itu kita kembalikan lagi duduk persoalannya ke fikihnya gitu. Karena fikih kan hubungannya sah atau tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Karena sujud syukur kan di lapangan sepak bola bisa, dimanapun bisa, terhindar dari kecelakaan bisa, tapi tentunya kita butuh ilmunya. Anak-anak butuh ilmunya, sehingga nanti ketika anak tahu ilmunya, anak akan lebih bijaksana dan tidak akan mudah menjudge, oh itu nggak sah sujud syukurnya atau bagaimana. Atau nanti ketika anak pada posisi yang mereka lihat, yang mereka tonton, mereka pun akan mengambil posisi yang sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Pak. Gitu ya. Baik Pak. Karena ini fenomena yang dilihat banyak anak-anak muda, murid-murid kita di SMP itu kan, oh sujud selebrasinya bagus, religius. Pak Ahmad sebagai guru agama harus mengulik, harus memperkuat apa yang anak-anak lihat di televisi gitu. Karena ini dilakukan oleh uh, superstar lah, bintang-bintang sepak bola gitu kan. Gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi. Mungkin dari saya cukup, Ibu Mesuri. Terima kasih Pak Untung. Ya, cukup. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Ini 5 menit lagi. Dilanjut atau bagaimana Pak? Ke link yang baru di 5 share menit wali kelas ada baru lagi. bisa di share yang baru aja, nanti terputus nanti. Di share sudah. Oke. Sudah ada di ini di grup. Sudah dari Bu Listi. Baik, Kita join ke sana ya. kita live ya. Oke. baik Bu.